Assalamualaikum, sahabat Sinau. Jangan lupa belajar, belajar, belajar. Jangan lupa subscribe and like, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan seri-seri berikutnya ya. Baik, teman-teman sekalian, di session kali ini kita akan membuat sebuah neraca dari laporan transaksi yang sudah kita buat sebelumnya ya. Ini sudah ada transaksi yang kita inputkan di dalam form jurnal yang sudah kita buat juga sebelumnya. Sekarang saatnya kita membuat neracanya ya. Oke, saya bikin neraca 01 karena sebelumnya saya sudah buat, tapi formatnya berbeda ya. Ini hanya untuk acuan. Nah, untuk membuat neraca kita harus mengambil kode akun dan perkiraan ini semua saja, nggak apa-apa. Kita kopikan ke sini ya. Dalam pembuatan neraca ini kita akan membuat menggunakan fungsi SUMIFS ya, dimana dengan fungsi itu kita bisa dengan leluasa menentukan kriteria-kriteria yang akan kita harapkan. Nah, di sini kita akan ambil tanggal ya. Di sini ada input tanggal. Kebetulan di transaksi itu terjadinya 2000 dari bulan 1. Ini untuk saldo awalnya kita cek dulu. Ini saldo awal nanti agar lebih mudah penomoran penanggalannya kita buat format seperti ini ya, biar karena di komputer teman-teman ada yang format penulisannya itu ada yang tanggal dulu, ada yang bulan dulu. Jadi dengan kita buat format begini, di tampilannya bisa lebih membantu. Nah, pertama yang harus kita lakukan ini year ya, pasti tahun 2021. Nah, di sini kita tinggal ambil fungsi SUMIFS ya. SUMIFS itu ininya apa namanya, notasi yang harus disiapkan atau fungsi-fungsinya di dalamnya. Ada sum range, kriteria range 1, kemudian kriteria satunya apa, dari kriteria range 1 yang sudah ditetapkan sampai kriteria 2 range seperti apa, kemudian kriteria 2 seperti apa, sampai dan seterusnya gitu ya, sampai berapa kriteria yang kita harapkan. Nah, pada kasus ini kita paling hanya menggunakan dua kriteria. Kriteria pertama itu adalah kode akunnya ya, kode akun. Kemudian kriteria kedua nanti yang akan kita gunakan adalah tanggal transaksinya untuk melakukan filter tanggalnya. Baik, kita langsung ke sum range-nya ya. Di sini di form jurnal, sum range yang akan kita ambil itu adalah dinilai kontrol. Karena dinilai kontrol ini sudah merepresentasikan nilai saldo dari masing-masing transaksi ya. Dari K5 sampai dengan K ya. Ini berarti semua kolom K. Kemudian kita absolutkan ya, dengan menekan tombol F4 maaf. Kemudian kita pisahkan dengan koma di sini. Nah, kriteria range yang pertama tadi kode akun ya. Kode akun itu ada di ya sini C5 sampai dengan C. Kita absolutkan lagi. Untuk selanjutnya yaitu kriterianya kita ambil ini ya. Kemudian ini selesai nih, ini kriteria pertama. Jadi kriteria pertama tadi dari kriteria range kode akun dengan yang kita harapkan kuncinya di mana ya, di sini. Kemudian kriteria kedua kita ambil dari tanggal transaksi. Oh, sudah berubah ini. Bentar.
sudah tertutup. Kriteria kedua kita ambil dari tanggal, sama B5 sampai dengan B, kita absolutkan. Nah, untuk kriteria conditionnya kan kita akan mengambil tanggal nih. Nah, untuk neraca karena dia itu adalah saldo berjalan, maka harus kita buat seperti ini ya. Kalau ada teks kita harus buat tutup kurung dengan kutip 2, kemudian lebih kecil sama dengan ya, lebih kecil sama dengan, bisa kasih tutup kurung dan C1 ya, kriteria filternya, tanggalnya kita absolutkan ya, karena ini nanti akan kita copy ke bawah sehingga posisi C1 ini tidak berubah. Setelah itu kita tutup kurung, selesai ya. Ini kenapa 0? Karena akun 1 itu tidak ada nilainya. Kita lihat copy ke bawah sampai di kas di tangan ya. Nah, ini sudah ada nilainya 5 juta. Kita copy semua sampai ke akun 3 saja, atau sampai ke akun 5 nggak apa-apa. Nah, untuk mengcopy itu ada beberapa cara. Satu, teman-teman bisa melakukan Ctrl C kemudian Ctrl V ya, atau di blok dari yang ada rumusnya ini ya. Ini sudah ada rumusnya, kita blok ke bawah. Nah, di sini kita bisa melakukan duplikasi hanya dengan menekan tombol Ctrl D. Nah, oke, setelah itu formatnya mungkin diperbaiki untuk number, tidak usah pakai 2 koma di belakang ya. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita susun, kita tes dulu. Tanggal 10 Januari. Nah, ada perubahan ya, ada perubahan, berarti ini filternya sudah berjalan. Tanggal Februari, ini sudah sampai Februari tadi transaksinya. Februari ada perubahan juga ya. Bagaimana sampai dengan tanggal 30 Februari, enggak ada 30 Februari, 28 Februari. Nah, ini ada perubahan ya, karena transaksinya sedikit ya, jadi perubahannya tidak terlalu signifikan. Nah, sekarang kita pisahkan untuk mengetahui nilai balance nya atau tidak. Kita blok, insert above deh. Ini bisa langsung kita, untuk desain neraca saya serahkan ke teman-teman ya, lebih senang dengan bentuk yang seperti apa. Ini karena nanti kita akan membuat neraca perbandingan. Di sini nanti ada neraca tahun sebelumnya. Nah, tahun sebelumnya ini nanti challenge buat teman-teman, silahkan membuat di sini. Ketika saya membuat 28 Februari, maka di sini sudah otomatis akan menarik data dari tahun 2020 ya, dari tanggal 28 Februari ke bawah ya, sehingga kita bisa melakukan perbandingan. Ini kita susun dulu, cukup sampai di sini, misalnya di akun 3 ya, dan neraca itu kan hanya 1 2 3. Kemudian ini sudah pasti belum balance ini ya, sudah pasti belum balance. Kita akan lihat posisi aktiva 82, sedangkan posisi pasifanya baru 66. Kenapa? Karena ada selisih di rugi laba ya. Di sini ada penerimaannya sebesar 18,355 dan pengeluarannya ada 15, sekian ya, sehingga ada surplus 15,8. Nah, seharusnya 15,982 ini dimasukkan ke dalam sini ya,
Bagaimana caranya? Sama, kita akan menggunakan sum if lagi. Nah, ini juga ada dua kriteria. Kita coba dulu. Kita hanya akan mengambil akun dengan nomor akun yang diawali dengan angka 4. Nah, bagaimana cara filternya itu? Kita coba. Di sini sama ya. Kita kopikan saja. Ini kita E5 ya. E54 kita rubah jadi 4 saja karena kita akan, nah ini akun C5 kan tadi akun ya, kita akan mengambil akun yang depannya itu 4 gini. Jadi semua akun yang depannya 4 itu akan kita ambil ya, format ininya sama. Kita coba di sini. Nah, ini 18 ya. Kalaupun ini ada 2 transaksi lain-lain, mungkin nanti ini akan bertambah juga. Sama juga dengan ini, kita akan ambil akunnya yang akun 5 saja. Nah, lihat 2,373. Jadi semua ini karena 2 akun ini saja yang ada nilainya, maka akun 5.01, 5.02 itu langsung terakumulasi di sini. Nah, tinggal rumus ini kita masukkan nih ke dalam sini ya. Kita tambahkan, kemudian salah ya, ini kita kopikan dulu, Ctrl C, kita escape, pindah ke sini, kita tambahkan, Ctrl V, kita enter. Kemudian ini sebagai pengeluarannya kita ambil lagi, Ctrl C, pindah ke sini, dia jadi pengurang, V, kita enter ya. Ini sudah tidak kita butuhkan, kita hapus saja. Nah, sekarang posisi neraca kita sudah balance 82,012. Ini jika untuk rugi laba nanti ya tidak dibutuhkan, kita hapus saja. Nanti akan kita buat di sheet yang lain. Ya, seperti ini kondisinya neracanya ya. Ya, di Februari posisinya seperti ini, saldo awal. Kita lihat di Januari seperti apa. Januari. Nah, ini posisi Januari ada 70 juta ya kalau nggak salah ya. Sesuai dengan soal yang kita masukkan sebelumnya. Ya, untuk neraca sudah selesai. Kurang lebih seperti ini ya. Sangat mudah, tinggal teman-teman bisa mengikuti dengan seksama, insya Allah bisa ya. Baik, untuk session ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.